11 dari 100 TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja. Kita harus punya future talents yang dilengkapi dengan future skills. Indonesia will soon welcome a new president. Candidate Prabowo Subianto has declared victory following a quick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, kami tidak butuh makan gratis. Kami tidak butuh susu gratis, Pak. Masyarakat nelayan yang selama ini di mana kami susah mendapatkan bahan bakar, Pak. Ini beneran kampanye politik begini? Lucu sih, tapi emang ini yang bikin orang milih. Kampanye politik seharusnya menjadi ruang edukasi publik, tempat rakyat mengenal visi, program, dan juga karakter calon pemimpin. Tapi hari ini, kampanye justru berubah menjadi tontonan, joget, gimmick, dan juga konten viral seringkali lebih menonjol daripada isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di video kali ini kita akan bahas gimana kampanye politik di pemilu 2024 berubah menjadi konten viral, mulai dari populisme, gimmick, sampai strategi digital yang makin canggih. Zaman sekarang, politik itu nggak cuma tentang pidato di panggung gede atau bahkan jadi manis yang terpampang di baliho di pinggir jalan. Politik udah berubah bentuk. Sekarang ya wadahnya jadi kayak media sosial, baik TikTok, Instagram, YouTube, atau bahkan Twitter yang menjadi wadah bagi para politisi untuk unjuk diri. Pemilu 2024 menjadi contoh nyata para calon pemimpin bahkan sekarang bukan hanya hadir di acara TV ataupun di koran. Karena sekarang bahkan ada di FYP TikTok kita. Mereka ini mengonten bahkan seperti kayak selebgram, bahwasanya kayak adanya kontennya mereka untuk membuat vlog ataupun ikutan challenge, dan bahkan mereka berkolaborasi dengan influencer. Bisa dibilang politik zaman sekarang itu semakin interaktif, semakin visual, dan juga semakin populis. Tapi sebenarnya apa sih itu populisme? Dan kenapa banyak banget orang yang pakai strategi gimmick buat kampanye? Mari kita bahas. Nah, populisme itu adalah pendekatan atau gaya politik yang mewakili suara hati rakyat yang berseberangan dengan yang namanya elit, entah itu elit politik, elit ekonomi, atau elit media. Nah, menurut Kesmode, seorang ilmuwan politik, menganggap populisme itu seolah-olah terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu kelompok rakyat yang murni dan baik. Yang kedua itu ada kelompok rakyat yang elit atau dianggap sebagai korup atau egois. Nah, dalam konteks politik Indonesia kita bisa melihat bagaimana calon pemimpin itu berusaha tampil merakyat supaya dilihat merakyat. Nah, contohnya itu kayak misalnya makan di warteg, naik motor bebek, atau ngomong pakai bahasa daerah. Jadi kita perlu jeli ngelihat apakah itu cuman bentuk empati atau cuman strategi. Jadi populisme itu bisa melihat bagaimana pemimpin itu seolah dekat dengan rakyat, tapi nggak bisa menutupi kalau misalnya pemimpin itu kurang program atau visi konkret. Gimmick politik itu strategi komunikasi yang dibuat supaya beda, lucu, menarik perhatian, dan gampang viral. Tujuannya biar nama si kandidat cepat dikenal, terutama oleh pemilih muda. Contohnya banyak banget di pemilu 2024 ada capres yang viral gara-gara joget TikTok. Ada juga yang bikin video ala film action lengkap sama efek slow motionnya. Dan backsound dramatis. Bahkan ada yang live stream sambil main game. Di satu sisi, ini bikin politik jadi lebih dekat dan gak ngebosenin. Tapi di sisi lain, ini juga bisa jadi jebakan karena kita jadi fokus sama gaya bukan isi. Kita jadi tahu siapa yang lucu, tapi belum tahu apa program dan bagaimana kerja mereka. Gimmick itu sah-sah aja sih, asalkan dia jadi pintu masuk buat mengenalkan isu penting. Tapi kalau gimmick dipakai cuma buat nyari engagement tanpa makna, yaitu namanya mengalihkan perhatian. Data dari Katadata Insights tahun 2023 menunjukkan bahwa 87% pemilih pemula itu mendapatkan informasi dari sosial media. Jadi bukan rahasia lagi kalau sosial media menjadi suatu wadah strategis untuk kampanye.
Para tim sukses sekarang nggak cuma mikirin baliho dan iklan, mereka juga pakai micro targeting untuk iklan ke orang tertentu berdasarkan minat dan lokasi. AI generate content untuk bikin konten otomatis yang disesuaikan dengan audiens, data mining untuk mengumpuli data dari like, komen, dan share buat tahu opini publik. Biar obrolan ini lebih kuat secara akademis, yuk kita masuk ke beberapa teori yang bisa menjelaskan fenomena ini. Teori komunikasi politik, McNair 2003. Komunikasi politik sekarang dipengaruhi oleh media massa, terutama media digital, gimana pesan disampaikan, dan siapa saja yang menyampaikan itu sangat mempengaruhi persepsi publik. Agenda setting, McCann dan Shaw 1972. Media punya kekuatan untuk menentukan isu mana yang dianggap penting oleh publik. Gimik ini bisa jadi alat untuk menaikkan isu tertentu meskipun itu nggak sesuai. Selanjutnya ada teori ketiga, populisme modern Latchlow 2005. Populisme bisa dilihat sebagai strategi wacana. Maksudnya dengan memainkan simbol dan emosi, seorang pemimpin bisa membangun identitas politik yang kuat. Lalu selanjutnya ada teori yang keempat, marketing politik Les Marchman 2001. Politik sekarang diperlakukan seperti produk, kandidat harus dikemas menarik mungkin biar laku di mata publik, dan gimmick adalah bagian dari kemasan itu. Baik semua, saya akan melanjutkan di nomor 6. Terus kita anak muda harus gimana? Fakta, anak muda adalah sasaran utama kampanye digital. Fakta lain, kita punya kekuatan besar untuk mengubah arah politik. Tapi jangan sampai kita jadi penonton pasif, cuman ketawa-ketawa lihat konten lucu terus mikir, wah keren nih calon ini, kita harus lebih kritis. Gunakan hak pilih dengan bijak, cari tahu rekam jejak, program kerja, dan sikap mereka terhadap isu-isu penting. Kita nggak butuh pemimpin yang jago konten, tapi yang ngerti konteks dan bisa kasih solusi. Kampanye politik ke depan bakal lebih canggih. Bisa saja kita ikut kampanye lewat dunia virtual. Terus kita juga bisa ngobrol sama versi digital calon pemimpin yang bakal mirip dengan AI. Tapi secanggih apapun teknologi, kalau isinya kosong, ya percuma. Populisme dan gimmick politik itu sah-sah aja, mereka bisa jadi alat komunikasi yang efektif, tapi kita sebagai pemilih harus jeli. Apakah mereka cuma tampil merakyat atau benar-benar punya program untuk rakyat? Apakah mereka cuma viral atau memang punya visi? Jangan cuma pilih yang paling viral, pilih yang paling masuk akal, yang punya visi dan peduli tentang rakyat.